Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya terkait dengan kehadiran Anies Baswedan di Pekanbaru Riau. Banyak yang menjadi spekulasi begitu kan, contohnya misal dari berita ini, Bruk panggung acara Anies Baswedan di Pekanbaru ambruk. Inilah yang kemudian menjadi gorengan bagi para cebong dan buzzer begitu kan. Seolah-olah ini kode alam, kode apa begitu kan. Padahal ini ambruk setelah Anies Baswedan bersalaman begitu dengan para relawannya begitu kan. Karena kapasitasnya mungkin melebihi dari kapasitas, akhirnya ambruk begitu kan. Bukan ambruk tiba-tiba, tetapi ambruk karena ada relawan-relawan yang naik dan bersalaman kepada Anies Baswedan begitu. Dan ini sangat disayangkan sekali para cebong-cebong yang menggoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu kan. Ini cukup menarik seperti ini. Sebelumnya di videonya di Twitter seperti ini. Seperti ini. Ini di Twitter, Bruk panggung acara Anies Baswedan di Pekanbaru ambruk dan terjadi lagi ambruk. Setelah atap tribun sirkuit, pagar JIS, halte Transjakarta ambruk, kini panggung acara pun ambruk. Ini pasti pertanda bahwa ambruk bakal ambruk di 2024 ini. Ini para cebong yang kemudian menarasikan seperti ini, padahal ambruk karena bersalaman dengan kapasitas yang melebihi begitu kan. Ini kan gorengan-gorengan seperti ini tidak mencari celah Anies Baswedan, dan bahkan ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa Anies Baswedan pun kalau gatal itu dipermasalahkan begitu. Jangankan ambruk seperti ini begitu. Ambruk karena memang ia bersalaman dengan para relawan menaiki, terus akhirnya ambruk pada gitu begitu kan. Dan bahkan ini kalau kita melihat videonya seperti ini. Kita satuan petugas kita tolong ya. Itulah tadi cuplikannya, tetapi ambruk itu sudah selesai begitu kan, bukan di atas panggung begitu. Ini videonya, tetapi mari kita baca komentar-komentarnya. Banyak yang narasi yang begitu memojokkan Anies Baswedan ini. Narasi orang yang putus asa mencari celah untuk menjadi bahan menjatuhkan orang lain. Otak kok cuma segitu, pamer kebodohan dan kedunguan setiap hari. Jadi iya, memang karena cebong ini sudah tidak punya data, tidak punya bahan yang mau dikritik, akhirnya hal seperti ini dikritik begitu kan. Ini pertanda rezim ini akan ambruk. Ini banyak sekali yang men-tweet apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ini ya. Cantik-cantik bego ini. Enggak ridho ini. BPJS masih aktif enggak tuh ini? Ciri-ciri nyongsep sesuatu pertanda yang perlu dimaknai ini. Sabar ya, ini ujian entah selanjutnya apa. Ini banyak sekali begitu kan. Dan bahkan Twitternya sangat mengatakan ini kode alam, kode apa begitu kan. Padahal yang saya sudah jelaskan tadi bahwa dia ambruk karena memang Anies Baswedan bersalaman dengan relawannya melebihi dari kapasitas begitu. Inilah Riau, inilah beberapa daerah yang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Begitu antusiasnya begitu kan. Bukan ambruk tiba-tiba Anies Baswedan berada di atas panggung lalu tiba-tiba ambruk begitu kan. Bukan, ini sudah selesai acara sebenarnya. Kemudian Anies Baswedan mau bersalaman karena begitu banyaknya relawan-relawan yang ada di sana, terus kemudian ingin bersalaman kepada Anies Baswedan begitu. Itulah ambruknya begitu, melebihi dari kapasitas begitu. Ini wow, cebong tai, nggak punya lagi narasi buat nyerang Anies. Ya, sampah otak lu ini, Bang. Kode alam, ini cara Allah untuk membuka mata rakyat Indonesia. Jika NKRI dipimpin imigran Yaman maka akan ambruk. Itulah maknanya. Wow, ini melebihi dari kodratullah begitu kan. Seolah-olah ini adalah narasi, perspektif begitu kan. Ngapain kita ditimbulkan hal seperti itu? Inilah contoh orang-orang yang hanya ikut-ikutan, para cebong dan buzzer. Ya seperti ini narasinya begitu kan. Kalau tidak seperti ini ya tidak ada cuan, tidak makan. Kasihan orang yang ikut-ikutan, tidak punya, tidak memilih tidak dapat apa-apa begitu kan. Ini
Ngomong gerakan relawan tapi difasilitasi partai dan dikemas jalan sehat. Berhadiah belum waktu kampanye sudah curi start kampanye. Ini sudah mau menyerang begitu kan. Tidak menjadi masalah karena ini adalah masih bagian dari demokrasi. Tetapi perlu diingat relawan-relawan Pak Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini, wah, kode alam nih, sepertinya KPK mulai bergerak minggu ini. Wow, ini sudah mulai banyak tafsir begitu. Ambruk lo maju, ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu. Ini contoh begitu kan, dalam artian bahwa ngapain kita harus punya pikiran atau pola seperti itu begitu kan. Dan masih banyak yang lain. Coba kita bandingkan dengan Anies Baswedan yang disambut luar biasa ini. Luar biasa, masyarakat antusias melihat di mana-mana ini. Kita akan melihat berpandangan kayak gini hari-hari ke depan di semua daerah ketika safari keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Sementara itu Ganjar baru selesai 6 September. Mari kita dengarkan bagaimana Anies disambut luar biasa seperti ini. Itulah tadi cuplikannya, luar biasa sekali begitu kan, dan bahkan komentar-komentar dari netizen sangat luar biasa sekali begitu. Ini ada masalah melanggar undang-undang Pak Anies warga di sipil biasa yang sudah purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kenapa panik? Jangan dulu, kalau enggak dicuitin tiap hari enggak seru. Mari semangat terus membicarakan Pak Anies terus menerus. Tiada hari tanpa memikirkan Pak Anies. Terima kasih. Bahkan ada penolakan begitu kan. Dengan detik-detik penolakan, katanya 3 juta orang yang menolak kedatangan Anies Baswedan, tapi tiba-tiba yang demo hanya 9 orang. Itu 9 mahasiswa begitu kan. Bukan terdiri dari masyarakat yang memang antusias menolak kepada Anies Baswedan, tetapi terdiri 9 mahasiswa. Kacau kalau mahasiswa seperti ini begitu kan. Ini sangat kecewa, junjungannya sangat kecewa, atau oligarkinya atau orang-orang yang menyuruh pasti kecewa. Mesti dibayar 50.000 demi seperti ini begitu. Uangnya nggak ada, malunya selamanya. Karena rekam jejak ini selamanya begitu kan. Ini yang harus kita waspadai, hal-hal seperti ini begitu. Tidak boleh ada penolakan karena kita itu adalah demokrasi begitu kan. Ini yang harus kita perlukan. Ini banyak Syaim Adim, sesuatu yang menjadi besar itulah gambaran Pak Anies. Perkiraan lawan politik, Pak Anies tak punya panggung pasca purna tugas DKI. Ternyata mereka salah. Banyak sekali. Bentar lagi ada yang tweet si Botase, mana kambing, mana hitam. Banyak sekali yang yang men-tweet mereka begitu kan. Dan bahkan banyak sekali yang terdiri dari beberapa orang yang memang perlu dinarasikan bersama. Tetapi mari kita lihat, baca beritanya terlebih dahulu seperti ini. Ini beritanya. Bruk panggung acara Anies Baswedan di Pekanbaru ambruk. Ini dikutip dari Detik Sumut ya. Pekanbaru, panggung acara rapat akbar relawan Anies Baswedan di Pekanbaru roboh. Panggung roboh akibat banyaknya relawan naik untuk bersalaman dengan Anies Baswedan. Wow, ini kan sudah jelas beritanya, tetapi digoreng begitu kan. Bahkan rapat akbar relawan Anies digelar dari Partai Nasdem Riau di Jalan Gajah Mada, Minggu 4 Desember 2022. Acara dihadiri langsung oleh Anies Baswedan, Wagub Riau Edi Natar, dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Bahkan setiba di lokasi acara, Anies langsung menyapa relawan dan masyarakat. Tidak lama Anies pun turun panggung untuk menyalami relawan di barisan depan dan sisi kanan dan sisi panggung.
Saat itulah masyarakat dan relawan mulai naik ke panggung, bahwa pembawa acara berulang kali mengingatkan agar relawan yang ada di panggung turun karena ada melebihi kapasitas. Baik Bu, turun ya, ini panggung sudah terlalu banyak, ini sudah ada peringatan begitu kan. Dan bahkan ya cebong-cebong di sana sudah menggoreng habis-habisan karena tidak punya narasi apa-apa begitu kan. Wajarlah kalau orang dungu seperti itu begitu. Ini Willy Aditya yang melihat panggung makin ramai pun turut meminta relawan turun. Kondisi terlihat semakin padat dan panggung terlihat bergoyang. Tak lama setelah peringatan itu, Anies pun berhenti menyalami masyarakat dan relawan. Dia bersama kader dan pengurus Nasdem Riau berencana turun dari panggung sisi kiri. Bruk, panggung acara di sisi kiri tersebut tiba-tiba ambruk dan teriakan histeris dan terdengar dari sudut belakang. Sejumlah kader, relawan dan petugas yang berada di sisi belakang jatuh sementara Anies putar haluan dan turun dari sebelah kanan panggung acara. Terlihat beberapa peralatan di atas panggung jatuh, sejumlah kader pun berhamburan. Beruntung tidak ada yang terluka akibat ambruknya sebagai lantai panggung tersebut. Ini banyak sekali yang mentuit dan bahkan mengkritik habis-habisan Anies Baswedan begitu, pertanda alam, pertanda kode ini dan sebagainya begitu. Padahal hakikatnya ini ya ambruk saja begitu karena melebihi kapasitas begitu. Itulah orang-orang yang terlalu benci kepada Anies Baswedan bisa melakukan seperti ini begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali orang-orang yang bernarasi seperti itu begitu. Bahkan narasinya yang sangat pedas sekali seperti ini. Ini panggung tempat kegiatan Anies Baswedan di Pekanbaru ambruk lantaran relawan dan masyarakat antusias bersalaman dengan Anies Baswedan. Sudah clear ya, jelas ya. Tetapi komentar-komentar di sini banyak yang mengkaitkan begitu kan. Luar biasa ini risiko orang yang dikagumi fansnya banyak. Azab ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik seakan-akan ini kode alam ini dan sebagainya. Ini pasti salah Jokowi. Gara-gara Jokowi pasti ini ada sabotase enggak di, padahal belum juga 20% kalau ambruk. Ini banyak sekali yang bertanda ada yang dibayar, ada yang enggak, ada yang menggunakan uang negara. Padahal Anies Baswedan sudah purna tugas, ngapain kita menggunakan uang negara begitu kan. Ini kan lucu sekali, seakan-akan Anies Baswedan masih menjadi gubernur DKI Jakarta begitu. Yang sekarang lagi diobok-obok oleh Heru begitu kan ini. Yang pasti ini salah tenda dan panggungnya. Karena ngomong dulu kalau mau ambruk kan bisa antisipasi kalau begitu. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi kesimpulannya bahwa Anies Baswedan ke Pekan Riau disambut luar biasa dan mendapat apresiasi yang luar biasa. Dan saya sangat setuju sekali kepada masyarakat Riau yang menanti perubahan Anies Baswedan begitu, walaupun ada cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana menggoreng habis-habisan berita-berita ambruknya panggung Anies Baswedan ini tidak menjadi masalah karena ini bagian dari demokrasi kita. Tetapi perlu diingat, kritik boleh tetapi dengan asal narasi yang baik. Tetapi kalau tidak punya narasi, hanya ikut-ikutan ya percuma aja. Cebong ya terlalu bodoh dan dungu begitu kan. Inilah yang harus kita sadar bahwa Anies Baswedan menjadi yang terbaik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Mari kita kawal channel ini bersama-sama dengan perubahan demokrasi kita.